Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini renungan kita akan diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat 17. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas penyertaan Tuhan pada malam hari ini. Kami kembali akan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman yang kami pelajari ini Bapa dapat kami mengerti, memahami, dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan meninggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat yang sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa ini terjadi sebelum hari raya Paskah dimulai. Ayat-ayat di atas jelas sekali menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sudah mengetahui segala hal yang akan terjadi pada malam hari ini. Dia mengetahui bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianati dia dengan jalan menyerahkan dia kepada imam Yahudi. Dia tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Injil Matius pada pasal 26 juga menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengetahui murid-muridnya akan meninggalkan dia. Tuhan Yesus bahkan sudah tahu bahwa Simon Petrus akan menyangkali dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Ketika mereka sedang makan bersama, Yesus bangun dari tempat duduknya, menanggalkan jubahnya,
ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air dalam sebuah wadah, mulai membasuh kaki-kaki muridnya. Ia mengeringkan kaki-kaki muridnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Peristiwa ini sangat penting dan memberi teladan yang sangat besar bagi muridnya dan kita pada waktu sekarang ini. Di antara mereka, di antara murid-muridnya, banyak juga yang tidak rela untuk membasuh kaki sesama, termasuk membasuh kaki Yesus yang mereka sebut sebagai guru dan Tuhan. Saudara-saudara, budaya Yahudi menyatakan bahwa setiap orang yang akan masuk ke dalam rumah harus mencuci kakinya terlebih dahulu. Untuk itu, ada sebuah tempayan berisi air ditaruh di depan rumah, dan ada pelayan yang akan membasuh kaki para tamu yang akan masuk ke rumah. Karena pada malam perjamuan itu, Yesus meminjam sebuah rumah seorang yang tidak menyediakan pelayan, maka murid-murid itu masuk ke dalam rumah tanpa mencuci kakinya. Melihat hal itu, Tuhan Yesus lalu bangun dari tempatnya dan membasuh kaki murid-muridnya. Mengapa Tuhan Yesus melakukan ini? Saudara-saudara, Tuhan Yesus melakukannya sebab ia mengasihi murid-muridnya. Seperti pada Yohanes 13 ayat 1 dikatakan, sama seperti ia mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahan. Walaupun Yesus tahu ada muridnya yang akan mengkhianati dia, ada yang akan meninggalkan dia, dan ada yang akan menyangkali dia, Yesus tetap mengasihi mereka. Karena itu ia tetap mau melayani mereka. Kasih adalah dasar utama pelayanan Yesus. Yesus datang ke dalam dunia ini karena ia penuh dengan kasih. Selain itu, Tuhan Yesus melakukan pembasuhan kaki tersebut karena ia juga ingin murid-muridnya rela melayani dengan kerendahan hati. Mencuci kaki adalah tugas dari seorang hamba yang paling rendah kedudukannya. Dalam teks yang kita baca tadi, dikatakan bahwa Tuhan Yesus bangun dari tempat duduknya, ia membuka jubahnya, mengambil air, menghampiri murid-muridnya, lalu berlutut di depan kaki murid-muridnya, lalu membasuhnya. Semua menyatakan kerelaan hati dan merendahkan diri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat perendahan diri yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana dia mempunyai kuasa atas sorga dan bumi, justru menempatkan dirinya melakukan pekerjaan seorang hamba atau seorang budak. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Paulus dalam Filipus 2 ayat 5-7. Dikatakan, Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri untuk mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita melihat, saudara-saudara, betapa tingginya posisi Kristus sebagai Tuhan. Tetapi sekarang kita melihat betapa ia merendahkan dirinya secara luar biasa, membasuh kaki murid-muridnya. Dalam hal melayani, saudara-saudaraku, apakah kita bersedia melepaskan status kita dalam pelayanan, status sosial kita, jabatan kita, segala hal yang kita miliki, kekayaan, pengaruh? Apakah kita bersedia meninggalkan status ini untuk dapat melayani dengan rendah hati? Inilah sesuatu yang perlu kita renungkan dalam perikop pada malam hari ini. Marilah kita merenungkan teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kita melayani dengan rendah hati dan tulus dimanapun berada. Saudara-saudara, secara pencapaian sebagai manusia, kita boleh berada di puncak pencapaian kita. Tetapi hati kita harus tetap membumi dan rendah hati. Biarlah kita menonjol karena Tuhan mengangkat kita dan mempromosikan kita, bukan karena kita berusaha menonjolkan diri kita sendiri. Semakin kita rendah hati, maka semakin mudah bagi Tuhan mengangkat kita ke atas.
Marilah kita meneladani sikap rendah hati dari Yesus ini menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Yang kebiasaan kemudian menjadi karakter kita. Sehingga kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkarakter rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas perenungan pada malam hari ini yang mengingatkan kami untuk menjadi pelayan-pelayan, menjadi orang-orang Kristen yang mengikut Tuhan, yang berlaku dan bertindak dan melayani dalam penuh kerendahan hati. Biarlah kerendahan hati ini Tuhan menjadi karakter-karakter manusia-manusia yang dipercaya Tuhan dalam memberitakan berita kesukaan di dunia. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.